Rasa kehilangan atas perbuatan kita tentu sangat menyedihkan. Maka pikirkan apa yang akan dilakukan sebelum diri kita dihantui rasa penyesalan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang sering melakukan judi hingga menjual istrinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Bonbon. Silakan, Mbak. Ya, makasih. Selamat malam, Mas Bonbon. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Dengar Saya jelas. sering ngadu ayam gitu. Sering adu ayam? Iya. Oke. Lalu? Eh, Sampai sekarang masih? masih Sudah lama melakukan itu? udah kurang lebih 5 tahunan. Itu adu ayam itu sama warga, tetangga di kampung sendiri atau Ya Siapa orang-orang aja? yang dari luar. Orang-orang dari luar ya datang ke gelanggang gitu kan. lalu setelah datang diapain ayamnya? Ya kita tunjukin aja. Aha. Oh, langsung diperhatikan ya. Jadi misal begini, Mas bawa ayam, saya bawa ayam gitu kita taruh. Hmm. Nah, apa saya sama Mas mau ngadu duluan, apa yang sama yang lain gitu. Itu hanya ngadu aja gitu ngelihat atau pakai ada taruhan di belakang? Taruhan. Biasanya berapa taruhannya? Ya paling dikit 5 juta, 10 juta. Paling dikit itu. Iya. Itu Aduh. mereka diadu ayamnya diadu sampai mati. Ada juga yang mati, ada juga yang luka-luka aja gitu. Itu ayamnya Mas Bonbon pernah sampai luka-luka gitu? Ya pernah, cuman saya sering main menang terus saya. Kok bisa menang terus? Iya. Karena begini Mas, setiap saya minum darah ayam saya itu, saya makan darah ayam saya kan saya potong. Minum darah. Iya, saya makan sedikit gitu. Ya saya menang terus kalau adu ayam itu. Jadi ayamnya Mas Bonbon Iya. dilukain sedikit, Iya, saya ambil Sampai darahnya. keluar darahnya? Iya, darahnya diminum. saya minum. Setelah itu Ya saya ke gelanggang lagi kalau ada yang ngajak taruhan lagi. setelah itu Mas Bonbon ke gelanggang. Iya. Lalu ada yang ngajak taruhan, diadu dan biasa selalu menang. Menang terus. Itu minum darah itu dapat Iya. cara itu belajar dari mana? Ya ini saya sendirilah. Saya merasa gimana ya. Awalnya itu ayam saya kalah dulu, ya. Terus saya jengkel, saya potong, saya makan darahnya. Nah terus saya rawat ayam saya lagi. Ayam saya kan bukan satu. Nah semenjak itu menang terus saya. Jadi kalau misal ada saya kalah, itu saya minum lagi. Jadi badan saya merasa gimana ya, kayak gagah gitu. Kakak, aku boleh nanya bentar? Silakan. Jadi Mas kalau misalkan di setiap ada pertandingan Mas selalu ngelakuin itu? Enggak juga. Terus? Jadi kalau misal kira-kira feeling saya, itu feeling ya, feeling saya nggak enak, ya saya makan darah ayam itu sedikit. Itu nggak ada pengaruh dari siapa? Nggak ada. Emang sendiri Masnya? Iya. Oke. Sampai sekarang masih dilakukan itu? Masih. Kenapa ya? Kalau saya nggak minum darah ayam itu, kayaknya gimana ya? Feeling saya kayak nggak yakin gitu. Kayak yakin bisa menang gitu atau kayak Iya, nggak percaya diri? nggak percaya, nggak yakin nggak menang gitu perasaan saya. Tapi minum darah ini hanya untuk adu ayam atau untuk keperluan lain? Ya sebenarnya bukan untuk adu ayam aja sih. Buat macam-macam? Karena setiap saya minum darah ayam itu badan saya merasa gimana? Jadi enak, Jadi enak, percaya kuat diri. gitu loh. Jadi digunakan Percaya diri, untuk ya, berbagai iya. macam Iya, kebutuhan. iya. Perluan apapun minum darah ayam. Iya. Tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa Mas Bonbon? Sebenarnya gini, di waktu itu kan
Karena saya menang terus main, akhirnya saya mengalami kekalahan. Saya punya utang banyak, sampai ratusan. Karena adu ayam itu bukan sedikit taruhannya. Ya, utang saya itu sama bandar adu ayam itu yang punya gelanggang. Nah, waktu itu dia menagih kan, saya janjikan, ya nanti saya bayar. Kalau misal saya nggak bisa bayar, istri saya untuk jaminannya gitu. Jagur, minggu depan lu harus menang. Udah dirawat juga tiap hari. Malu kalau kalah. Aduh. Bon! Bon, keluar kau! Siapa sih itu berisik banget? Mi, coba buka pintu. Siapa tuh di luar? Ih, papi aja, Pi. Aku lagi ngisirin lampunya si Lisa. Udah buka aja dulu, kayak Ih, nggak tahu lagi kerjaan papi ngapain aja. sih? Dari tadi ngurusin ayam nggak jelas. Itu manggil nama papi. Buka sono. Ah, dibilangin sama suami ngeyel banget. Ya udah deh. Mami, aku ikut deh. Ya udah. Siapa sih kok teriak-teriak? Ada apa ya, Pak? Kok teriak-teriak? Iya, apa nih? Diam! Diam! Papi! Mami, ada apa di rumah? Bayar utang kau, Bon! Hei! Lepasin anak dan istri gua! Bayar utang kau, Bon! Bayar utang kau! Kau pengen ini kau balik? Bayar utang kau! Oke, gua bayar utang gua. Tapi ingat, jangan sakitin anak dan istri gua! Bayar utang kau! Diam! Maafkan aku, Jagur. Rasakan kamu. Mana? Ini. Jadi mereka datang ke rumah saya, ngetok-ngetok pintu. Kebetulan saya waktu itu di belakang, lagi mikirin gimana caranya saya bisa dapat uang gitu kan untuk bayar utang saya itu. Bandar itu sama bodyguardnya datang ke rumah saya, ngetok-ngetok pintu, manggil-manggil saya, bonbon gitu kan. Nah, kebetulan istri saya yang buka pintu itu. Saya lagi di posisi di belakang saya. Nah, terus istri saya teriak kan, manggil-manggil saya juga. Saya masuk di ruang tamu. Saya lihat bandar itu sama bodyguard dia itu udah megang istri saya. Nah, terus saya masuk, kata bandar itu, ini yang kamu janjikan dulu sama saya, katanya. Mana utang kamu? Nanti saya bayar, kata saya. Tunggu sebentar, kata saya. Saya ke belakang kan. Saya ke belakang itu bukannya apa? Saya cari kayu. Saya udah emosi di situ kan. Udah nggak ada pikiran yang baik lagi. Terus saya minum darah ayam lagi kan ya. Baru saya keluar bawa kayu. Lalu? Ya saya pukulin itu. Gimana kondisinya mereka? Kondisi mereka ya lumpuh lah istilahnya. Ada yang bodyguardnya sampai bocor kepalanya. Istrinya Mas Mamun gimana? Nah, waktu itu pas istri saya lepas dari tangan mereka, saya suruh istri saya sama anak saya keluar lewat belakang kan, pergi bawa anak saya. Nah, dan itu saya nggak tahu kemana istri saya itu pergi. Dia nggak ngomong kan. Udah 4 tahun ini, Mas. Gak ada
ada kabar. Nggak ada kabar berita. Sampai sekarang. Iya. Jadi saya datang ke rumah mertua saya kan. Saya tanya kalau ada anak istri saya di situ, tempat saudara-saudaranya Nggak kan ada, gitu, tapi. nggak ada. Justru mereka Oke. kan menyalahkan saya kan. Kenapa saya nggak bertanggung jawab sama anak istri saya? Baik. Jadi Mas Bonbon nggak mau ngapain nih sebenarnya datang malam ini? Saya ingin ketemu dengan anak istri saya di mana mereka berada saat ini. Udah dicari kemana-mana nggak dapet soalnya ya? Nggak ada, Mas. Dia ke kantor polisi, Pak. Saya nggak nanya di kantor polisi, Mbak. Karena nanti ada kaitannya dengan bandar adu Iya, ayam. nanti Iya. dia ketahuan ya kayak. Iya, Mudah-mudahan kita bisa menemukan jawabannya malam hari ini ya Mas Bonbon ya. insya. Nanti Mas Bonbon bisa ceritakan semuanya kepada sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bonbon terlahir dengan tanggal lahir 4 Juli 1986 dengan nomor rumah 16. Sosok yang pemberani dan berjiwa berontak. Saya merasakan ada yang aneh di jiwa Bonbon. Entah mengapa saya mencium rasa kekerasan di dalam kehidupan Bonbon. Dari mata batin saya mengatakan sosok Bonbon dikendalikan oleh orang lain. Saya merasakan kakek berjubah putih menghantui Bonbon. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Bonbon dengan tanggal lahir 4 bulan 7 1986 dan nomor rumah 16. Mas Bonbon ini sering melakukan adu ayam sampai bertaruh jutaan rupiah, pernah Iya. kena hutang ratusan juta rupiah, akhirnya menjaminkan istrinya. Dan saat itu Mas Bonbon biasa melakukan ritual dengan minum darah ayam ya, Betul. untuk merasa lebih percaya diri. Ya, Tapi waktu itu terlibat hutang dan saat ada orang yang datang menagih hutang, lalu Mas Bonbon naik pitam, mengambil balok di belakang rumah, menghabisi mereka dan istri, anak disuruh kabur lewat belakang rumah. Iya, Tapi sejak itulah tidak pernah ketemu anak dan istrinya lagi. ya sampai saat ini. Jadi gara-gara adu ayam, Mas Bonbon kehilangan anak dan istri. Iya, Malam hari ini mau menemukan anak dan istrinya kembali. iya. Iya sih. Waktu saya ngerasa saya pertama kali lihat Bonbon sekarang, saya merasakan dia juga keceplosan ngomong kepada bandarnya bahwa dia sebagai jaminan Iya. istrinya. Iya. Itu yang saya tangkap sih. Dia itu kadung telanjur janji gitu terhadap bandarnya. Jadi istrinya. Kalau misalnya saya kalah, dia ambil istri saya gitu. Iya seperti itu. Iya, betul. Dan Ternyata kalah. ternyata saya lihat istri dan anaknya sekarang pergi jauh banget. Saya juga melihat di sini ya seperti kayu, memang ada pukulan kayu Iya. untuk bandarnya, Iya. tebas gitu. Iya. Dan saya punya perasaan ini adalah kriminal hawanya, dan saya merasakan di sini semakin dia minum darah ayam, semakin dia powerful dan bahkan mungkin menang juga ya. Seperti itu. Betul. Bisa menang juga ya. Iya, karena setiap saya minum darah ayam itu dikit, ya saya merasa kuat gitu loh. Percaya diri gitu loh. Waktu itu kenapa akhirnya kalah saat jadi istrinya diambil sama bandar? Ya Nggak mungkin minum darah? begini Mas. Jadi setiap saya mau minum darah itu kan spontanitas gitu loh. Pikirannya itu spontanitas saja. Minumnya spontanitas gitu. Iya. Jadi ada sisi
kriminalitas, tetapi juga saya ngelihat ada magisnya juga. Semakin kamu minum itu darah ayam, semakin menggila kekuatannya. Dan kayak bikin dia gampang emosi. Sebenarnya saya ngerasa Bonbon itu, Mas Bonbon adalah orang yang udah emosian gitu loh. Kalau saya ngebayangin jadi anak dan istrinya pernah dijaminkan, jadi jaminan gitu, dan kalah. Oke lah, saat itu dia bisa lepas. Tapi kan nggak menutup kemungkinan satu saat dia akan dijaminin lagi gitu. Betul. Makanya kabur dan nggak akan kembali lah. Dengan bener-bener ninggalin Mas Bonbon ya. Seorang Kriminal sih. iya kriminal, dan saya juga ngelihat kakek-kakek yang menyeramkan sekali. Karena serem banget lidahnya bisa merah gitu karena dia minum darah yang Bonbon apa namanya? Minum. Iya. Dia menyerap semuanya. Selama ini yang diminum Mas Bonbon itu diminum sama makhluk ini. Betul sekali. Jadi makhluk ini di belakangnya Bonbon selalu menghirup apa yang dia hirup, makan apa yang dia makan, minum dan apa yang dia minum. Termasuk darahnya juga sekaligus. Pernah ngelihat makhluk sosok yang digambar Roy ini nggak, Mas Bonbon? Makanya saya bilang tadi kan saya sering didatengin bapak-bapak yang berjubah putih. Iya, berjubah putih. Iya. Tuh, jubahnya warna putih. Tapi dia nggak nunjukin kalau lidahnya panjang. Enggak. Aslinya seperti ini ya, Roy? Iya, aslinya seperti itu. Kakek-kakek berjubah putih, kemudian warna merah karena banyak darahnya yang dihisap dari ayam-ayam itu. Ini bisa ngikutin Pak Bonbon dari mana datangnya, Roy? Sesuatu yang berhubungan darah ya, itu diminum sama orang itu mengundang hawa gaib, kayak hawa mistis gitu. Siapapun itu sih sebenarnya, emosinya bisa nggak terkendali, jadi kayak orang brutal gitu. Tapi Kak, dia di hadapan dia katanya cuma gak ada lidahnya ya? Nggak kelihatan. Iya. Begitu pas ketemu Mas Bonbonnya nggak ada lidahnya, keluar julur gini ya, Roy. Pas ketemu apa yang terjadi, Pak Bonbon, Mas Bonbon? Sama sosok ini? Iya, dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia menampakkan diri dia aja sebenarnya. Yang bagus-bagus nampakin dirinya Iya, gitu ya, nggak iya. kelihatan jelek gitu Iya. ya. Iya, ternyata. Padahal serem loh. Ya selama ini ternyata Mas Bonbon juga ditemenin sama makhluk ini, kakek-kakek berbaju putih. Gitu. Dia ini ngejagain Mas Bonbon atau apa ya? Tapi kok kalau ngejagain dia minta darah terus. Kalau saya bilang makhluk-makhluk yang datang ke Mas Bonbon minta darah, terus tuh alam-alam rendah gitu loh. Jadi bawaannya pengen minum darah ayam. Iya. Iya kan? Iya. Itu kayak semacam itulah ritual bagi orang nggak normal. Mengundang makhluk astral datang. Tapi kenapa ke Bapak ya? Padahal Bapak nggak pernah ikut Aku kayak gitu. Bapak nggak pernah datang ke seseorang atau macam gitu? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak pernah. nggak pernah sih ya. Tapi Iya. dia berhawa supranatural ya. Iya. Walaupun nggak pernah ngelakuin ritual, tapi berhawa supranatural gitu. Karena ritual minum darahnya. Karena itu ritual sih. minum darah, bau darah kan, Iya. aroma darah tuh khas banget loh. Anjir gimana? Iya, Ada amis-amisnya gitu. iya, bener. Kamu bawa sesuatu ya, Mas Bonbon? Jujur sama saya, di meja kejujuran. Enggak ada yang saya bawa. Nggak ada jimat. Enggak ada. Bener. Kau mencium dia bawa sesuatu ya, Roy? Saya mencium saya melihat di alam pikirannya dan mencium hawa darah di sini. Oh.
Bau darah.